di sini kita akan melakukan praktikum pengujian larutan asam basa dengan menggunakan indikator alami. Adapun indikator yang kita gunakan itu ada kunyit, ada bunga kembang sepatu, bunga mawar, dan bunga kembang kertas. Di sini larutan yang akan kita uji itu larutan asam asetat untuk menggantikan HCl untuk larutan asamnya. Kemudian di sini kita menggunakan larutan sabun untuk menggantikan NaOH untuk larutan basanya. Kemudian di sini kita menggunakan larutan NaCl atau garam dapur. Adapun yang kita gunakan untuk sebagai pelarut di sini adalah air. Di sini kita tidak menggunakan alkohol karena di sini tidak ditemukan alkohol, maka kita menggunakan air karena air dengan alkohol merupakan larutan atau pelarut polar. Kemudian alat-alat yang kita gunakan ada kaca arloji sebagai tempat sampel atau bahan, kemudian plat tetes, penggerus, dan pipet tetes. Kita akan gerus sampai halus. Ya, kita gerus hingga hasilnya sedikit hancur seperti ini. Ya, kemudian kita pindahkan ke sini. Untuk semua bahannya kita akan gerus seperti ini. Setelah bahan-bahan ini digerus, kita akan larutkan ke dalam gelas kimia. Kita masukkan ke dalam gelas kimia. Ini adalah bunga mawar. Kita masukkan. Kemudian kita tambahkan dengan pelarut yaitu air. Kemudian kita aduk. Di sini akan warnanya warna merah. Setelah itu kita masukkan bahan kedua, bunga kembang sepatu. Kita masukkan. Kemudian kita tambahkan pelarut. Ini warnanya jernih. Setelah itu kita masukkan kunyit. Ya, ini indikatornya sudah kita larutkan. Ada yang berwarna merah, kuning, kunyit, kemudian bunga kembang sepatu, bunga mawar, dan bunga kembang sepatu. Oh, maaf, ini bunga kembang kertas ya. Karena seharusnya ini harus kita saring, tapi di sini saya tidak memiliki kertas saring, jadi kita langsung gunakan saja ya. Yang kita lakukan ini adalah larutan cuka. Saya sudah menuang ini ke sini. Di sini kita akan teteskan ke plat tetes larutan cuka. Di sini karena ada 5 bahan, jadi kita ambil 5. Kita sedikit ya, tambah sedikit. Di sini kita kembali ambil larutan. Ini larutan sabun atau basa. Ini terlalu banyak ya, kita kurangi sedikit. Kemudian di sini ada plat untuk garam. Kita ambil juga larutan garam, kita masukkan ke plat tetes.
Nah, yang pertama kita coba itu adalah larutan bunga mawar. Kita gunakan indikator bunga mawar untuk asam, basa, dan garam. Pertama kita teteskan pada larutan asam. Karena apa yang terjadi? Sini berwarna pink atau merah. Kemudian bagaimana kalau dia basah? Ini akan berwarna hijau. Kalau dia garam, pada larutan garam ini akan tetap berwarna pink. Yang kedua, ini adalah bunga kembang sepatu, larutan kembang sepatu. Kita akan teteskan ke larutan asam. Ini akan membentuk warna agak orange. Kemudian bagaimana kalau dia di larutan basah? Ini sebenarnya ini akan membentuk warna apa? Kehijau-hijauan. Kemudian kita tambahkan ke larutan garam. Ini akan berwarna pink muda. Oh, ternyata di larutan asam itu dia berubah menjadi agak ke orange-orange. Pakai larutan kunyit. Di sini untuk asam. Kemudian untuk basa ini akan orange tua. Kemudian garam, tidak terjadi perubahan. Pengujian keempat itu menggunakan larutan kembang kertas. Kita ujikan ke larutan asam. Ini akan berwarna orange. Kemudian kita uji ke basa. Agak kecoklatan. Kemudian kita uji ke larutan garam. Ini akan berwarna tetap atau tidak terjadi perubahan. Sekarang kita gunakan indikator yang terakhir itu dari larutan hanjuang, daun hanjuang merah. Sekarang kita coba ke larutan asam. Warnanya warna pink. Kemudian kita coba ke larutan basah. Ini akan berwarna hijau. Sedangkan pada larutan garam ini warnanya sama. Sekarang kita lihat perubahannya. Kelima indikator ini ada bunga mawar pada suasana asam, sedangkan pada suasana basah dan pada suasana atau larutan garam. Kemudian pada kunyit pada suasana asam, basah, larutan basah, dan garam. Kemudian kembang kertas pada asam, kembang kertas pada basah, dan kembang kertas pada larutan garam. Yang pertama kita lakukan yaitu menggerus daun hanjuang. Yang kedua kita tambahkan pelarut. Yang ketiga kertas saring kita rendam. Keempat kita keringkan lalu kita uji coba.
Di sini terdapat larutan sabun. Kita akan menguji dengan menggunakan kertas lakmus yang sudah kita gunakan. Ini berubah menjadi berwarna hijau. Ini menandakan bahwa larutan ini bersifat basah.